Shalom, jemaat yang terkasih, kita akan memulai kebaktian kita. Mari persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang maha kasih dan maha baik, kami patut kena hukum-Mu karena kelalaian kami terhadap firman-Mu. Ampunilah dosa kami dan jauhkanlah kekurangan kami, berkati dan kuatkanlah jemaat-Mu,
supaya kami lepas dari kesengsaraan ini. Kami memuji Engkau dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Dengarlah hukum Tuhan yang tertulis di titah ke-9 dan maksudnya. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Tuhan. Mari kita berdoa meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukannya sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita merendahkan diri untuk pengakuan dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan ampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketepatan hati supaya iman kami
tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarilah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan epistel untuk hari Minggu ini, yang tertulis dari 1 Petrus 2 ayat 13 sampai 17. Kita baca secara responsoria. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkam kepecikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan karena Tuhan menyertai dan memberkati kami sehingga kami boleh beribadah kembali, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati ibadah kami, berkati hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga hati kami menjadi tempat firman Tuhan bertumbuh dan firman itu berbuah dalam kehidupan kami keseharian. Melalui perilaku dan perkataan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dan bukan hanya pendengar saja. Kami serahkanlah doa kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, saya akan bacakan firman Tuhan yang menjadi renungan atau khotbah pada minggu ini, yang tertulis dalam kitab Ulangan pasal yang ke-15 dimulai dari ayatnya ke-12 sampai ayatnya ke-18. Demikian firman Tuhan. Memerdekakan budak Ibrani. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu,
baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan berlimpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih, kita berjumpa lagi melalui ibadah online. Kita tetap dalam keadaan sehat, sukacita, karena Tuhan memberkati dan menyertai kita untuk menjalani hari-hari yang telah Tuhan berikan. Saudara-saudari yang kekasih, hari ini Minggu tanggal 16 Agustus dan besok adalah 17 Agustus. Seperti biasa, setiap tahunnya kita mengingat kemerdekaan negara dan bangsa kita merdeka dari penjajahan Belanda atau Jepang. Apa itu kemerdekaan? Kemerdekaan adalah keselamatan atau kebebasan dari perbudakan atau perhambaan. Ketika suatu bangsa dijajah atau diperbudak oleh bangsa lain, gak ada kebebasan untuk membangun dirinya, gak ada kebebasan untuk membangun bangsa dan negaranya. Bahkan apa yang dikerjakan oleh rakyatnya akan diambil oleh yang menjajah. Jadi akibat dari penjajahan akan menimbulkan kebodohan dan kemiskinan. Jadi setiap orang menginginkan kemerdekaan itu. Puji syukur 75 tahun yang lalu negara kita Indonesia sudah merdeka, bebas dan selamat dari penjajahan. Saudara-saudari yang kekasih, kita juga sebagai orang Kristen sudah dimerdekakan oleh Tuhan Yesus. Yang tadinya kita hidup di dalam kegelapan, yang tadinya kita hidup diperhamba oleh dosa. Tapi dengan kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, dan dia rela mati di kayu salib, kita diselamatkan dari perhambaan dosa. Dan kita adalah orang yang sudah dimerdekakan. Kita adalah orang yang merdeka. Karena itu saudara-saudari yang kekasih, kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh Tuhan kepada kita, janganlah kita sia-siakan kemerdekaan itu.
Orang yang merdeka adalah menjadi hamba kebenaran yang selalu melakukan kehendak Tuhan melalui perilakunya. Sehingga perilaku orang yang sudah merdeka itu tidak diperhamba oleh dosa atau iblis lagi. Dan perilaku orang yang sudah dimerdekakan itu perilakunya bukan ditentukan oleh perilaku orang lain. Seperti kalau ada orang yang mengasihi saya juga akan mengasihi dia. Kalau ada orang yang berlaku kasar kepada saya juga akan membalas dengan kekasaran. Jika ada orang mencaci maki saya akan mencaci maki dia. Kejahatan itu akan dibalas dengan kejahatan. Itu orang yang masih belum merdeka. Jika perilakunya masih ditentukan oleh perilaku orang lain. Tapi orang yang sudah merdeka adalah orang yang melakukan hukum Tuhan, perintah Tuhan, dan melakukan kebenaran. Dan orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan adalah menjadi hamba kebenaran. Jadi perilakunya dan perkataannya hanya ditentukan oleh firman Tuhan dan kehendak Tuhan. Dan bukan lagi diperhamba oleh dosa. Seperti yang tertulis dalam kitab Roma pasal 6. Dimulai dari ayat 18, ayat 22 dan ayat 23. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi dahulu kita adalah hamba dosa, tetapi sekarang kita sudah menjadi hamba Tuhan yang melakukan kehendak Tuhan dan perintah Tuhan. Orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan, orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan dari perhambaan dosa, kita dipakai untuk melakukan kelepasan dan keselamatan itu kepada orang lain. Jadi orang yang merdeka itu harus hidup merdeka dan memerdekakan orang lain. Dan itulah yang menjadi konteks dalam kitab Ulangan pasal yang ke-15 menjadi renungan kita pada minggu ini. Memerdekakan budak Ibrani. Dalam ayat ini dikatakan, apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Jadi kita harus memerdekakan orang yang menjadi budak. Dan status budak pada umumnya adalah status yang paling rendah di tengah-tengah masyarakat. Dan status budak itu apa yang diperintahkan oleh tuannya harus dilakukan. Dan seorang budak adalah orang yang belum merdeka. Tapi firman Tuhan pada hari ini mengatakan harus dilepaskan, harus dimerdekakan. Setelah 6 tahun dia bekerja, kamu harus memerdekakan dia. Artinya pada tahun ke-7 budak itu harus merdeka. Budak itu harus pulang kepada kaumnya, pulang kepada bangsanya. Seperti yang telah ditetapkan pada tahun Sabat. Tahun Sabat, tahun ke-7, semua para budak harus merdeka. Tapi pada ayat ini, ketika kita melepaskan budak Ibrani maupun budak perempuan atau laki-laki dari Ibrani, kita tidak melepaskan dia dengan tangan hampa. Kita harus memberi bekal sesuai dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita.
kita harus memberikan berkat itu kepada budak yang harus dimerdekakan, yang harus kita lepaskan melalui kambing domba yang kita miliki, dari tanah yang kita tanami, dan dari kebun yang kita tanami, dan semua hasil dari pekerjaan kita sesuai dengan berkat Tuhan yang kita terima. Kita harus membekali budak yang merdeka yang kita lepaskan tadi. Tapi jika dia tidak mau merdeka dan tidak mau pulang, dia tidak mau lepas karena dia mengasihi kita dan mengasihi keluarga kita, maka firman Tuhan mengatakan dalam ayat ini, engkau harus mengambil sebuah penusuk dan penindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, para budak itu juga adalah manusia. Mereka bukan mesin, mereka bukan robot. Mari kita perlakukan mereka sebagai manusia. Mereka bukan hewan. Karena itu keluarga atau siapapun dari antara kita yang mempunyai asisten rumah tangga, atau dalam bahasa Batak dikatakan pangurupi atau pembantu, mari kita perlakukan mereka sebagai manusia. Karena mereka itu bukan robot seperti yang saya katakan tadi, mereka itu bukan mesin. Mesin aja pun ada waktu untuk istirahat. Dan mereka itu bukan hewan. Kita harus menghormati mereka, dan tutur kata kita harus kita jaga supaya tetap sopan santun ketika kita melontarkan setiap perkataan kepada asisten rumah tangga kita. Ada waktu istirahatnya dan waktu makannya juga tertentu. Karena itu saudara-saudara yang kekasih, melalui firman Tuhan pada minggu ini, kita yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, janganlah hidup di dalam perhambaan dosa lagi. Marilah kita menjadi hamba Tuhan, menjadi hamba kebenaran. Dosa yang pernah kita lakukan selama ini, mari kita tinggalkan itu semua dan kita menyesalinya di hadapan Tuhan. Dan setiap orang yang datang kepada Tuhan, yang datang menyesali segala perbuatan kejahatan yang pernah dia lakukan, Tuhan itu Maha Pengampun. Tuhan itu menghapuskan segala dosa-dosa kita. Walaupun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Darah Kristus yang tercurah di kayu salib telah menyucikan, menguduskan kita, dan kita dijadikan menjadi anaknya. Sebagai anak Tuhan dan sebagai anak yang merdeka, kita harus selalu mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Karena setiap orang yang mendengar dan melakukan perintah Tuhan itu diibaratkan sebagai orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu mamak. Sekalipun hujan turun, rumah itu tidak akan rubuh karena pondasinya kuat dan teguh. Jadi orang yang sudah mendengar dan melakukan firman Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan keluarganya, dalam kehidupannya, walaupun ada gelombang-gelombang kehidupan ini yang dialami, dia tetap tekun dan tetap kuat dan tetap setia percaya kepada Tuhan. Orang yang setia kepada Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah Tuhan dan hukum Taurat Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekalipun itu adalah budak, asisten rumah tangga, kita harus mengasihinya. Dia menjadi orang merdeka di rumah kita bekerja. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, mari kita memerdekakan orang lain. Karena Tuhan
telah memerdekakan kita. Mari kita menyuarakan, memberitakan berita keselamatan itu karena Tuhan telah menyelamatkan kita. Sehingga semakin banyak orang yang percaya, semakin banyak orang yang merdeka dan mengenal Kristus, maka menjadi kenyataan firman Tuhan yang mengatakan segala makhluk hidup akan bertekuk lutut dan mengaku bahwa Kristus adalah Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan puji dan syukur karena Tuhan telah menyapa kami melalui firman-Mu pada minggu ini. Tuhan telah memerdekakan kami dari perhambaan dosa. Dan kami menjadi hamba Tuhan, hamba kebenaran. Kami akan melakukan kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Dan perilaku kami, perkataan kami bukan ditentukan oleh perilaku orang lain lagi. Dan perkataan kami bukan ditentukan oleh perkataan orang lain. Tapi perilaku kami hanya ditentukan dan diatur oleh Tuhan. Kami yang sudah Tuhan merdekakan, Tuhan pakai kami untuk membawa kemerdekaan itu kepada orang lain. Terutama kepada para budak, asisten rumah tangga, atau pembantu yang bekerja di rumah kami masing-masing Tuhan. Biarlah mereka menjadi orang yang merdeka di rumah kami. Tapi kemerdekaan itu jangan disalahgunakan untuk melakukan sesuka hatinya. Kemerdekaan adalah keselamatan, kelepasan dari perhambaan. Bapa di surga, berkati seluruh jemaat-Mu yang telah percaya kepada Tuhan. Berkati seluruh gereja di seluruh dunia ini Tuhan. Tuhan memberkati semua pelayanan dan para hamba-hamba-Mu yang memberitakan berita keselamatan kemerdekaan itu berkati, berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada seluruh hamba-Mu. Berkati juga para pemimpin negara bangsa kami Tuhan. Berikan hikmat kepada mereka supaya mereka melakukan apa yang terbaik di negara bangsa kami, terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati para dokter, para perawat yang terus melayani orang yang sakit di rumah sakit. Tambahkan kesehatan, tambahkan kekuatan kepada mereka Tuhan. Kami juga mendoakan seluruh jemaat HKBP Bonang Indah ini. Mulai dari anak sekolah minggu remaja, muda-mudi, dan ama ina, dan lansia. Tuhan berkati kami dalam setiap kehidupan kami. Tutup bungkus kami Tuhan dengan darah-Mu yang kudus itu. Meskipun masih terjadi virus corona, tapi itu tidak akan mengenai kepada kami. Karena Tuhan menyertai dan memberkati hidup kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Dengan umur yang bertambah yang Tuhan anugerahkan, tambahkan kesehatan, kekuatan dan berkat yang berlimpah kepada mereka. Berkati yang sakit, Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya. Tuhan berikanlah kesehatan. Berkati yang berduka, yang bersedih, Tuhan hiburkan, kuatkan mereka Tuhan menghadapi segala kenyataan yang mereka alami dalam kehidupannya. Tuhan ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami semakin layak di hadapan-Mu. Kami serahkanlah ibadah kami ini dan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 770 ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan. Bintangannya kau aman dan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua.